saya akan menjelaskan apa definisi dari embrio fetus dan embriologi dan perkembangan vertebrata pada tingkat persiapan, fertilisasi, pembelahan, pembentukan lapisan benih, dan juga pembentukan organ. Jadi dapat dilihat pada slide yang pertama, yaitu terdapat gambar embrio. Embrio adalah tahap awal perkembangan manusia setelah pembuahan hingga minggu ke-8 kehamilan. Pada tahap ini, organ-organ tubuh mulai terbentuk. Yang berikutnya adalah perkembangan embrio. Perkembangan embrio melewati beberapa tahap, yaitu yang ada di slide ada 5, yaitu pembuahan, pembelahan sel, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Yang berikutnya adalah fetus. Fetus adalah tahap perkembangan setelah periode embrio, mulai dari minggu ke-9 hingga kelahiran. Pada tahap ini, organ tubuh mulai terbentuk dan terus berkembang menjadi lebih sempurna. Jadi pada slide itu merupakan fetus pada 20 minggu. Jadi ciri-ciri utamanya itu yang pertama pertumbuhan cepat. Fetus mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Panjang dan berat badan mereka meningkat secara signifikan. Yang kedua yaitu perkembangan organ. Organ-organ terus berkembang dan menjadi semakin berfungsi. Misalnya jantung menjadi lebih kompleks, paru-paru berkembang, dan otak tumbuh pesat. Yang berikutnya adalah gerakan. Gerakan fetus melakukan gerakan-gerakan yang dapat dirasakan oleh ibu hamil sebagai gerakan janin. Dan yang berikut adalah perkembangan sensorik. Fetus mulai memiliki indera pendengaran, peraba, pengecap. Mereka juga dapat merespons suara dan rangsangan dari luar. Yang berikutnya adalah tahapan perkembangan vertebrata secara umum. Yang pertama pada tingkat persiapan atau sebelum fertilisasi. Sebelum fertilisasi terjadi, baik individu jantan maupun betina mengalami serangkaian perubahan fisiologis dan anatomis untuk mempersiapkan diri. Pada tahap ini melibatkan sistem reproduksi dan dipengaruhi oleh hormon. Yang pertama pada individu jantan, yaitu ada spermatogenesis, di mana proses pembentukan sperma dalam testis. Spermatogenesis melibatkan pembelahan sel dan diferensiasi sel germinal menjadi sperma yang matang. Yang berikut adalah pematangan sperma. Sperma yang telah terbentuk akan mengalami pematangan di epididymis. Pada tahap ini, sperma memperoleh kemampuan untuk bergerak dan membuahi ovum. Yang berikutnya adalah produksi hormon testosteron, yaitu di mana hormon testosteron yang dihasilkan dalam testis berperan penting dalam merangsang spermatogenesis, perkembangan organ seks sekunder, dan perilaku seksual. Dan yang berikutnya pada individu betina, yaitu ada oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum dalam ovarium. Oogenesis melibatkan pembelahan sel dan diferensiasi sel germinal menjadi ovum yang matang. Berikut ada siklus menstruasi. Pada manusia dan sebagian besar primata, siklus menstruasi merupakan siklus reproduksi yang melibatkan perubahan hormonal dan fisik pada ovarium dan uterus. Siklus ini bertujuan untuk mempersiapkan tubuh wanita untuk kehamilan. Yang terakhir ada produksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan karakteristik seksual sekunder, dan persiapan endometrium atau lapisan dalam uterus untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Yang berikutnya ada tingkat fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah proses peleburan sperma dari individu jantan dengan sel telur dari betina menghasilkan sel tunggal yang disebut zigot. Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Jadi proses pembuahan yang pertama itu penetrasi zona pelusida. Sperma yang berhasil mencapai ovum akan menembus lapisan pelindung ovum yang disebut zona pelusida. Enzim yang terdapat pada akrosom sperma berperan penting dalam proses ini. Yang berikutnya adalah fusi membran plasma. Jadi setelah menembus zona pelusida, membran plasma sperma dan ovum akan bersatu. Dan yang terakhir ada penggabungan inti. Inti sperma dan inti ovum akan bergabung menjadi satu yang disebut dengan zigot. Zigot ini mengandung sejumlah kromosom yang lengkap, setengah dari masing-masing induk. Yang berikutnya pada tingkat pembelahan sel, yaitu tahap awal perkembangan embrio setelah pembuahan. Pada tahap ini zigot hasil pembuahan akan mengalami pembelahan secara mitosis atau berulang kali tanpa diikuti pertumbuhan sel.
Artinya sel-sel pembelahan menjadi kecil dibandingkan dengan sel induknya. Jadi dilihat pada gambar, di situ ada ini proses zigot membelah, di mana zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Dan pembentukan morula, yaitu setelah beberapa kali pembelahan terbentuklah morula atau bola sel padat. Yang berikutnya adalah tingkat pembentukan lapisan benih atau gastrulasi. Jadi gastrulasi ini merupakan tahap dalam perkembangan embrio setelah blastulasi. Pada tahap ini blastula atau bola sel berongga akan mengalami reorganisasi untuk membentuk struktur berlapis-lapis yang disebut dengan gastrula. Jadi pada gastrula ini terdapat juga proses invaginasi, yaitu sel-sel pada salah satu sisi blastula akan melipat ke dalam membentuk cekungan yang disebut dengan arkenteron. Kemudian ada juga pembentukan lapisan germinal. Itu selama invaginasi, sel-sel akan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Yang terakhir pada tingkat pembentukan organ atau organogenesis. Organogenesis adalah tahap akhir dalam pembentukan embrio di mana ketiga lapisan benih, yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm yang terbentuk sebelumnya akan berdiferensiasi dan berorganisasi menjadi berbagai macam organ jaringan tubuh. Jadi proses pada tahap ini sel-sel dari masing-masing lapisan benih akan mengalami diferensiasi, proliferasi, dan migrasi untuk membentuk struktur yang lebih kompleks. Pada proses ini diatur oleh berbagai faktor pertumbuhan dan sinyal molekuler. Jadi bisa dilihat pada gambar, itu ada ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Ektoderm akan berkembang menjadi sistem saraf pusat dan tepi, epidermis kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, organ indera seperti mata, telinga, dan hidung, dan imel gigi. Kemudian mesoderm akan berkembang menjadi otot seperti otot rangka, otot polos, otot jantung, dan juga rangka seperti tulang dan tulang rawan. Yang berikutnya sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan juga dermis kulit. Dan yang terakhir adalah endoderm. Endoderm akan menjadi epitel saluran pencernaan, kelenjar pencernaan seperti hati dan juga pankreas, dan juga epitel saluran pernapasan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.